Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita awali kuliah Audit Sistem Informasi, Audit SITI, Sistem Informasi Teknologi Informasi pada semester ini. Hari ini adalah hari pertama kita kuliah. Kemudian saya bisa menemani Anda sekalian untuk belajar. Jadi kita belajar bersama-sama. Apa itu audit, bagaimana mengaudit, apa kaitannya nanti dengan tata kelola. Ya. Baik, kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan beberapa media, beberapa file, ada banyak file di Classroom. Sudah sekian orang yang join di Classroom. Alhamdulillah, nanti bisa dipantau, bisa dilihat. Nah, nanti file-file yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk perkuliahan, sebagian sudah ada di situ, namun sebagian juga nanti akan kita tambahkan. Sebagian mungkin yang ada di situ adalah referensi-referensi tambahan, barangkali begitu. Tapi semuanya seputaran audit dan tata kelola. Jadi begitu. Nah, sebelum lebih jauh, nanti prinsip untuk perkuliahan kita atur. Nanti ada rencana perkuliahan, kemudian ada berkas ini ya, berkas apa namanya, kontrak belajar, dan hal-hal yang lain nanti kita coba buka bersama-sama. Oke, kalau saya berpindah aplikasi, ini muncul nggak di tempat Anda ya? Coba kita tengok. Saya berpindah ke file PDF kontrak belajar. Apakah tetap muncul di layar Anda? Atau masih di PowerPoint yang cover tadi? Masih di PowerPoint, Pak. PowerPoint, Pak. Oke, jadi saya harus pindah. Oke, saya stop dulu. Itu saya share-nya share screen total saja, biar tidak buka tutup. Share screen. Karena ada beberapa aplikasi, beberapa dokumen yang harus saya buka. Ini dulu file doc. Ini judulnya masih satuan acara perkuliahan ya. Nanti ini akan saya edit, saya ubah menjadi RPM, rencana pembelajaran mingguan. Ini formatnya baru ya. Formatnya baru tapi isinya kurang lebih sama. Ini kalau mau cek file-file ini sudah ada di Classroom. Kita tengok sedikit Classroom-nya. Jadi di Classroom saya kelompokkan link-link kita atau topiknya. Kalau di sini disebut dengan topik ya, ada topik aktivitas kelas, ada topik dokumen kuliah, ada topik materi kuliah. Nanti mungkin ada topik tambahan lagi. Nah, yang materi-materi kuliah di sini nanti ini kumpulan e-book, PowerPoint, file PDF dan lain-lain. Jadi semuanya kita letakkan di sini, ada banyak. Kalau kurang masih banyak, gitu ya. Tenang, kalau kurang itu gampang. Tapi problemnya adalah kalau separuh dari file yang saya upload di sini ini sudah Anda baca, ini kayaknya sudah luar biasa, gitu ya. Jadi ini file-file macam-macam. E-book, nanti kita single kalau pas lagi membahas sesuatu yang dasarnya ada di file-file ini, nanti kita single. Kemudian juga saya menyertakan contoh naskah atau contoh artikel, contoh skripsi. Ini hanya sebagian ya, ini sebagian. Nanti mungkin Anda juga bisa mencari yang lebih banyak lagi di luar sana. Nah, balik ke atas. Dokumen kuliah, di sini ada daftar hadir, nanti absen silahkan klik di sini. Kontrak belajar nanti kita buka, rencana perkuliahan nanti kita buka. Kemudian ini aktivitas ini ya ini action minggunya. Ya, minggunya hari ini atau minggu ini aktivitas pertama, aktivitas 1 nanti bisa diklik. Di sini saya
menyertakan satu apa namanya satu video. Ini bukan video saya nemu di YouTube. Nanti Anda cermati isinya. Ya, nanti aja setelah selesai kuliah ada video sekitar 1 jam nanti bisa di play. Nah dari video ini nanti Anda akan banyak mengeksplor apa sih audit gitu dan sebagainya. Nanti Anda tuliskan ya, Anda tuliskan setelah Anda play ini, Anda tuliskan topik-topik yang ada di sini apa saja sih. Misalnya ada Anda nemu subjudul metode model, tulis aja metode model pada menit berapa Anda dapatkan itu. Nah ini sudah jelas, ini kurang lebih 1 jam. Nah ini aktivitas 1 nanti. Ini ada ya tugas lah kira-kira gitu ya. Nah, tugasnya yang nonton YouTube gitu paling. Ya, nanti mungkin beberapa juga melakukan eksplorasi yang lain yang terkait dengan audit, kira-kira gitu. Nah, nanti 1, 2, 3, ini nanti ngurut aja ya, ngurut, tapi belum tentu setiap minggu kita langsung masuk ke aktivitas tugas. Nanti kalau misalnya memang terkait dengan aktivitas, nanti saya sampaikan bahwa minggu ini Anda kerjakan aktivitas nomor sekian. Nanti begitu. Oke, saya balik ke RP SAP dulu ya. SAP-nya ini yang lebih update yang file doc. Tadi saya tambahkan. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana mekanisme audit, ya, audit sistem informasi pada sebuah organisasi. Oke, sebelum ini nanti pertemuan awal kita akan mencoba menyinggung dengan mata kuliah tata kelola. Kemudian framework yang akan kita coba pelajari ada sebelumnya saya hanya mengambil satu saja namanya COVID ya. COVID Control Objective for Information and Technology. Ini dipegang oleh ISAKA. Namun untuk kali ini saya akan mencoba COVID-nya saya tidak terlalu dalam, tapi saya kenalkan juga dengan SPBE dan juga dengan namanya indeks kami, keamanan informasi. Nanti jadi ada 3 ini yang akan kita coba tengok secara sekilas semuanya. Dan khusus untuk indeks kami, ini anggota kelas kita ini sudah ada 2 orang yang sedang belajar indeks kami, nggak serius. Tengok Anda cari, Anda tebak siapa gitu ya. Oke. Jadi kalau saya sebut nama nanti nyebut merek nanti. Tapi enggak apa-apa sih kalau nanti tidak berhasil ketemu ya nanti kita sebut merek. Tapi coba Anda explore dulu. Oke. Nah, kemudian standar kompetensi yang Anda diharapkan Anda bisa melakukan setelah Anda kuliah audit. Karena ini bisa menjelaskan pengertian audit, proses dan sebagainya, merancang tahap-tahap melakukan auditnya, kemudian ada implementasi proses pelaksanaan dan menyusun rekomendasi. Namun ini nanti bisa nggak ya dalam 1 semester ini total ini, tapi setidaknya nanti kalau Anda mau belajar tentang audit yang memang kira-kira seperti ini, terus sekilas nanti kita comot sama sini. Oke, urutan tema belajar kira-kira ada di sini, pokok bahan materi dan sebagainya ada di sini kurang lebih ya, kurang lebih di sini sampai minggu ke-16, minggu ke-16 itu dihitung dengan ujiannya, kira-kira nanti seperti ini. Tapi ini sudah ada beberapa istilah yang sebenarnya sudah agak kelewat, sudah out of date, nanti perlu kita update lah sambil jalan ini. Oke, ini rencana pembelajarannya. Kemudian ya, salah satu kewajiban dosen sebelum atau awal semester adalah menyampaikan kontrak kerja. Kontrak kerja ini kita ya apa namanya? Kita planning bersama-sama. Kita planning bersama-sama bahwa 1 semester kita nanti kira-kira kita akan menjalani per bulan seperti ini. Ya, semuanya masih daring. Kalaupun kemarin ada rencana mau luring di habis setengah semester, I'm not sure, nggak yakin ya dengan situasinya itu. Bahwa nanti bisa ya alhamdulillah gitu. Ya, bahwa nanti bisa alhamdulillah. Tapi saya nggak yakin. Kita ikuti saja dulu, kita nikmati. Gitu. Kemudian saya pengen ngajak Anda setiap kali perkuliahan nanti ada ya kita baca Quran lah sebentar gitu. Gantian aja nanti baca sedikit-sedikit. Kalau surat pendek ya misalnya kulhu ya 1 surat saja baca bersama-sama. Kira-kira gitu untuk
mewarnai kuliah kita. Kemudian ini saya mendorong Anda boleh mengikuti online course, mau dari Coursera, mau dari Udemy, atau dari manapun, kuliah online yang terkait dengan audit ya, dengan audit SITI. Ini kemarin saya sempat cek di Udemy, udemy.com ya, ada beberapa ya yang gratisan juga ada, tapi gratisan tentu hanya sampel-sampel video sedikit, ada yang bayar sekitar 150.000, ada yang bayarnya banyak gitu ya. Nah, ini saya silahkan saja ke Anda. Nah, tapi khusus bagi Anda yang nanti serius mengambil online course dan Anda lulus di sana, saya berani ngasih 30% lah setidaknya. Nanti, kenapa setidaknya? Nanti kalau saya lihat bobotnya, kalau bobotnya memang lebih berat lagi, nanti bisa lah naik sampai 50% kalau Anda lolos di sini. Gitu ya. Terserah online course-nya dimanapun. Ini yang saya tengok baru 2. Ini Coursera pernah kita selenggarakan, Udemy kemarin sempat saya tengok. Oke. Itu terus begini. Tentang jadwal kuliah kita ini Sabtu sore. Sabtu sore ini ya untuk hari ini saya tidak ada tabrakan kebetulan, tapi tadi yang ternyata jam yang sebelum asar tadi ternyata juga ada barengan dengan hal yang lain, dan Sabtu sore saya agak riskan, agak susah gitu. Saya mau usul untuk pindah jadwal, kalian bersedia enggak? Nah, pindah jadwalnya kalau malam boleh ya, malam hari saya belum ada ngajar malam, jadi saya masih free. Saya ngajarnya hanya Selasa dan Sabtu. Jadi waktu saya untuk ngajar saya longgar, cuman kalau bisa jangan hari Sabtu. Sabtu ya itu tadi banyak barengan dengan ya Sabtu sore itu saya biasanya acaranya dengan keluarga, agak ribet memang. Mau ditolak ya keluarga, mau datang masa mau ditolak Sabtu sore gitu kan, nah ini sama-sama nggak enak. Oke. Nah, nanti kita diskusikan di grup untuk penjadwalan ini. Saya berpikirnya seandainya bisa, mungkin Selasa sore habis asar, atau Selasa malam boleh, atau Rabu sore, Rabu malam, itu boleh. Di antara itu. Jadi kita diskusikan. Oke, itu untuk kontrak belajar dan satuan acara kuliah ya. Baik. Ini tentang dokumen aktivitas kuliah kita. Oke. Belum lanjut lagi. Saya penasaran nih, mata kuliah yang lain sudah go, sudah masuk ke materi serius atau masih wes-wes? Wes-wes ya masih baru intro, baru silabus gitu. Ada yang sudah serius masuk ke materi? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih perkenalan gitu, Pak. Oh, perkenalan, memang belum kenal ya dengan dosennya ya? Perkenalan sama mata kuliah yang diambil, Pak. Oh. Oke. Baik. Nah, ini Mbak Rika, jadi sudah menyatakan bersedia. Jadi 2 orang anggota kelas kita yang sekarang sedang belajar tentang indeks kami ini ada 2 orang, Mbak Arikoh, Mbak Rika, dan Mbak Adin. Mbak Rika dan Mbak Adin. Mana ini orangnya ada semua, atau tadi saya lihat ada sih. Saya, oke, nanti silahkan nanti yang lain boleh cross check sama beliau berdua. Oke, nah terus lagi ya. Judul buku. Ya, saking banyaknya link saya sendiri jadi bingung mana link saya. Oh, ini. Jadi di materi audit bertahap, ini saya bertahap ini maksudnya saya bertahap nanti menambah-nambah, tapi ini belum saya tambah pun ini juga udah lumayan banyak. Jadi di sini ada cover buku, ada file namanya cover buku. Ini kalau kita buka isinya
ini beberapa buku yang nanti kalau Anda nemu, Anda cari, ini mereka bicara tentang audit, audit IT, audit XI, gitu ya. Ini bukunya Prof. Rian Hartosarno, ini guru besar sistem informasi di Surabaya di ITS. Ini pernah datang ke Wadi beberapa kali membantu kita dalam banyak hal. Prof. Rian. Masih bukunya Prof. Rian ini lebih menukik lagi, lebih spesifik tentang audit sistem dan teknologi informasi. Ini terbitannya ya informatika Pak Andi, lupa saya update juga. Memang buku ini memang sudah susah dicari gitu. Terus yang berikutnya bukunya Pak Kridanto Surendro, Pak Endro. Pak Endro ini dari ITB, ini juga pernah datang ke WAD beberapa kali. Pak Endro juga banyak nulis buku. Sama ya, Prof. Rian tadi juga nulis buku banyak. Ini Pak Endro juga nulis buku banyak. Anda cari itu di toko-toko buku, ini bukunya Prof. Rian, Pak Endro, ini hampir semuanya seputaran tata kelola, seputaran audit, gitu. Ini ada buku ini Pak Endro. Ini juga terkait mendukung. Masih bukunya Pak Endro lagi tentang pengembangan rencana induk sistem informasi. Ini menarik, ini kalau mau dijadikan penelitian, ini nanti kasus, ada studi kasusnya banyak kalau Anda mau ambil pengembangan rencana induk. Ini tata kelola ya yang lebih dominan, tata TKTI. Nih, terus yang lain sekarang bukunya Prof. Jogianto. Prof. Jogianto ini guru besar di Fakultas Ekonomi UGM. Ini juga pernah kita undang ke UAD. Sistem tata kelola teknologi informasi, ini juga ngomongkan tata kelola dan ngomongkan audit. Beliau memang seorang akunting sih, AKT ini ya. Jadi, memang yang namanya audit itu sebenarnya awalnya dimulai dari disiplin ilmu akuntansi. Mereka melakukan auditing pemeriksaan keuangan. Ya, tapi dilebarkan ternyata yang membutuhkan audit tidak hanya keuangan, tapi juga seputaran aplikasi, sistem informasi, teknologi informasi, itu juga membutuhkan audit. Gitu. Nah, sehingga beliau juga akhirnya menerbitkan buku. Prof. Jogianto ini sangat produktif nulis ya, banyak sekali buku. Banyak buku terbitannya Pak Jogianto. Kalau ini sewaktu saya masih kuliah S1 kalau nggak salah. Saya kuliah S1 itu saya angkatan 88. Anda angkatan berapa? 2018 ya? Selisih berapa tahun saya dengan Anda? Nah, ini Pak Jogianto ini sudah aktif menulis sejak dulu. Bukunya mulai dari pengenalan komputer dasar sampai macam-macam. Dan buku-buku yang lain ini termasuk ada buku ini Foundation of IT, ini tidak bicara COVID, tidak bicara COVID, tapi ada kaitannya dengan tata kelola. Khusus tentang service management, manajemen layanan, tetapi manajemen layanan khusus IT, manajemen layanan IT. Jadi kalau nanti Anda menjadi kepala puskom di universitas misalnya, maka buku ini menjadi sangat membantu, sangat penting bagi Anda. Audit dan tata kelola juga, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tata kelola, ngomong audit itu kita ngomong kita menyelenggarakan layanan, kita menyelenggarakan layanan IT. Kemudian dari layanan itu dievaluasi, dicek ada problem enggak, ada layanan yang gagal apa tidak, ada layanan yang lambat atau tidak, tingkat keberhasilannya berapa gitu. Nah, itu kita ngomong tata kelola dan ngomong audit. Ini versi 2011, sekarang sudah keluar versi yang lebih baru lagi. Ini judul buku baru lagi, ITIL Exam Preparation. Latihan mengerjakan soal ujian kalau kita mau sertifikasi. Lalu ada sertifikasi ya. Kita ngomong audit IT itu Anda bisa mengambil sertifikasi auditor. Kemudian Anda mengambil mau ambil profesi sebagai auditor khusus IT, khusus menggunakan COVID, maka Anda bisa sertifikasi namanya CISA, CISA. CISA. Certified Information System Auditor. Ya, itu punya. Oke. Nah, ini buku-buku yang nanti sebagian diantaranya
Anda bisa cari, tapi tidak terbatas di sini karena buku-buku e-book tentang audit dan tentang tata kelola itu juga banyak ya di apa namanya di kalau kita browsing. Di sini saya juga menyediakan ada beberapa e-book khususnya COVID ya yang sudah masuk di sini. Nanti yang non COVID nanti kita tambahkan. Di sini ada ya semuanya tentang COVID. Ini CISA exam candidate. Kalau Anda mau ujian CISA, saya kasih e-booknya ini, e-book kumpulan soal di sini. Gitu ya. Oke. Nah, itu sebagai pengantar apa dan bagaimana tentang audit sistem informasi kita, audit SITI kita. Kemudian ya mata kuliah yang lain mungkin pengenalan, saya juga pengenalan begitu, tapi pengenalan saya tambah ya. Pengenalannya saya tambah di sini tadi. Yang aktivitas kelas nomor 1 tadi. Jadi ini ada sebuah video bercerita tentang audit sistem informasi. Nah ini Anda saya beri hiburan malam minggu. Nanti kalau saya ngomong PR, ngomong tugas, waduh kuliah pertama malam minggu dikasih tugas. Nah, jangan dibikin tugas ya. Bikinnya adalah edisi belajar malam minggu. Mau dikerjakan malam Senin boleh, malam Selasa boleh gitu kan. Ini nanti Anda lihat aja videonya, kemudian Anda tulis saja topik-topik yang diomongin sama video ini, YouTube ini apa saja, simpan jadi PDF, upload ke sini. Kita beri due date-nya tanggal 30 September. Jadi Anda bisa melihat apa sih yang ada di sini dalam audit. Dan nanti saya juga masih nyimpan beberapa video di sini. Nanti kita lihat bareng-bareng. Misalnya ini aktivitas nomor 4, ini juga kok ini ya, lupa yang mana ya. Audit guideline nomor 2. Nomor 2 ini juga ada 2 video nih. Kalau ini video ini konten kreatornya mahasiswa. Ya. Konten kreatornya mahasiswa itu bukan mahasiswa di Jakarta, mahasiswa STAN. Mereka bikin presentasi tentang COVID. Nah, nanti next time ya, jangan sekarang. Ini pengen. Jadi nanti ada beberapa video rekaman kuliah kita juga nanti akan saya upload di sini. Kemudian video-video yang menarik yang bisa kita anggap untuk memperkaya atau kalau kita jadikan bahan kajian, nanti saya letakkan di sini, saya taruh di sini. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan, komentar tentang seputar rencana perkuliahan kita untuk semester? Ada yang belum ngambil tata kelola? Ngambil semester ini, Pak. Oh, ngambil semester ini. Berapa orang yang ngambil? Nanti yang sedang ambil nanti nanti di presensi. Di presensi di sini saya coba. Jangan lupa nggak tak kasih. Oke ya. Oh iya. Itu nanti di grup saja, di grup WA. Di grup WA Anda tulis siapa yang belum ngambil atau sedang ambil tata kelola TI semester sekarang. Nanti saya pengen tahu aja. Jadi mapping perkuliahan saya nanti akan sangat berpengaruh. Kalau mayoritas belum ambil tata kelola, maka saya harus membahas tata kelola. Tapi kalau mayoritas sudah ambil tata kelola, maka saya hanya akan sekilas saja tentang tata kelola. Nanti di grup saja. Oke. Nah, kemudian tadi tentang jadwal. Bagaimana kalau kita berpindah dari Sabtu sore? Selasa sore, Selasa malam, ada tabrakankah, ada barengankah? Saya free sih, Pak. Ya, siapa tadi kuliahnya apa bareng? Oh, free, saya free sih, Pak.
Iya Pak. Iya Pak, saya free Pak. Kuliahnya cuma hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat ya. Tambah Sabtu toh yang audit ini. Iya Pak. Ya, berarti Selasa kosong. Oke, nanti kita jadwalkan. Saya Selasa itu ngajar basis data jam 10 sampai zuhur. Kalau bisa ini kita planning Sabtu habis asar lah, jam 3:30 begini. Nanti kalau Zoom-nya penuh, nanti kita pakai Google Meet aja enggak apa-apa. Karena jumlah pesertanya hanya 28, Google Meet aman kalau bisa. Oke, nanti Selasa habis asar yang ada tabrakan silakan tulis di grup. Kemudian yang juga sedang ambil tata kelola tulis di grup nanti untuk pemetaan. Jadi ini belum kita putuskan ya, ini baru saya lempar problematika dulu. Nanti kalau sudah ketahuan nggak ada yang bermasalah, baru kita ambil keputusan. Kira begitu. Selasa kita coba lihat Selasa sore. Selasa sore itu yang ada. Wah ini yang ambil tata kelola Selasa sore ya? Mas siapa tadi yang ambil tata kelola? Saya Pak. Bareng Mas, Selasa sore Mas. Iya. Jawabnya kok ragu-ragu. Sudah pernah masuk belum tata kelola? Sudah Pak, tapi ya nggak tahu, kemungkinan kan bisa juga dosennya mau pindah jam gitu. Jadi belum pasti. Kemarin belum ngomong-ngomong. Kemarin sudah pembagian materi juga. Artinya kemarin tidak ada request perubahan jadwal dari dosen. Kemarin langsung diakhiri sih Pak. Setelah pembagian materi. Oh ya sudah, berarti nggak ada. Berarti tata kelola tetap jam segitu. Itu sesuai jadwal kan kemarin tata kelola? Iya Pak. Oke, Selasa. Nih, tata kelola. Tuh ini. Rebo, ada yang ngambil mata kuliah ini, Rebo. Penjaminan mutu perangkat lunak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, teman ya. Oke, sementara berarti kita pakai ini ya, Rabu ya. Saya kalau bisa ketika geser, saya tidak pengen nabrak mata kuliah apapun. Kasihan yang korban nanti. Baik, sementara ini minggu Pak, depan apa? kita. Saya ngambil, Pak, situ. Oh, ada yang ngambil. Ya, ini memang mata kuliah semester yang Anda ini semuanya ditaruh sore begini. Jadi kaitannya dengan ini sih, dengan kerja praktek. Ya, kalau nggak bisa ya habis maghrib. Oke, Rebu. Saya pilih Rebu lepas maghrib ya. Bisakah Rebu lepas maghrib? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya, di Rabu ya. Pak. Tabrakan Pak dengan teknopreneurship Pak. Teknopreneurship jam berapa? Oh, Jam 6 juga Pak, jam 6.30. Jam Anda ambil? 18.30. Anda ikut? Iya Pak. Hehe, syukur. Balik Selasa malam. Malam aman kayaknya, nggak ada kuliah. Selasa ya. Selasa jam. Enaknya jam berapa ya? 18.30 apa jam
apa jam 19 apa habis isya? 18.30 aja, Pak. Ya, biar nggak kemalaman ya. Atau kita ngobrol juga paling 1 jam. 18.30. Ya. Oke. Jadi kalau ada problem kita selaraskan. Baik. Itu rencana perkuliahan, materi-materi ada di sana. Kemudian sekali lagi yang hari ini sebenarnya silakan tulis absen, yang belum. Kemudian langsung nanti saya beri teman main untuk malam minggu tadi ya, yang review video yang ini silakan di play. Kemudian ada buat pesan-pesan. Ini memberi gambaran secara menyeluruh dari awal sampai akhir seputaran audit dalam waktu singkat. Nah, nanti kita belajar, kita mendetailkan dari situ. Oke, baik begitu. Ada pertanyaan? Ada usul? Persentase nilai kontrak budget tadi sudah ya. Oke, ini sementara nanti begini, UTS, UAS 25, bulan tugas 50. Tapi nanti kita lihat lagi seberapa banyak tugas. Intinya kenapa saya beri 50, kenapa saya beri besar? Karena memang banyak hal yang perlu kita lakukan di luar jam ngobrol begini, jam tatap muka begini. Saya kalau bisa nanti ketika kita ketemu tatap Zoom, tatap virtual begini, ini kita banyakin ngobrol aja, banyakin untuk kasus-kasus gitu. Kalaupun pas ketemu begini udah kita keluar pulsa segala macam, toh materi bisa dibaca gitu. Tapi ya enggak apa, kalau memang tidak ada yang didiskusikan ya saya akan cerita tentang materinya. Tapi kalau ada, maka kita boleh diprioritaskan kalau Anda menemukan kasus nanti kita diskusikan. Saya katakan diskusi karena juga belum tentu saya ini kemudian pasti menguasai. Kita cuma lebih duluan belajar saja. Karena materi tentang audit masih banyak sekali yang bisa dipelajari. Oke, baiklah gitu. Oke, tidak ada pertanyaan, komen, saran, usul? Baik, kalau tidak ada ya sekarang saya kira itu saja dulu untuk sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah hari apa tadi? Selasa ya? Selasa malam. Oke. Kalau ada yang keberatan dengan geser jadwal, Anda ngomong ya, jangan sampai nanti kemudian ada yang lapor ke Prodi misalnya, itu kok Pak Tawar tiba-tiba ngubah jadwal. Saya kemarin sudah lapor ke Kaprodi, Bu, saya Sabtu banyak trouble, saya kan berusaha untuk geser jadwal. Boleh ya Bu? Ya boleh sepanjang tidak tabrakan dengan yang lain. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan introduction pada hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kita tutup, saya stop recording.